Selamat siang Pak Ipung, selamat siang teman-teman. Nama saya Marelda Purnamasari dengan NIM 2018-04013. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan kesehatan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sedikit materi yang telah disampaikan oleh Pak Ipung minggu lalu, yaitu tentang web designer. Yang pertama, ada pengertian web designer. Web designer atau perancang web adalah profesi yang dijalankan oleh orang-orang yang pekerjaannya membuat desain sebuah website. Desain tersebut nantinya bisa dibuka dan dinikmati pada layar sebuah monitor, baik komputer, handphone, ataupun tablet. Seorang web designer mulai bekerja membuat desain website begitu dapat permintaan dari perusahaan atau institusi lain. Web designer tidak hanya memperhatikan keindahan tampilan, tetapi juga berupaya menentukan tombol navigator, memilah informasi untuk dimasukkan ke dalam halaman, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta situs yang mudah dibaca oleh pengunjung dan membuat pengunjung ingin berkunjung kembali. Di era digital seperti sekarang ini, kebutuhan akan media website semakin tinggi. Hal ini menjadi peluang jika kita juga ingin terlibat menekuni profesi ini. Menekuni profesi website designer tidak harus bekerja di perusahaan atau instansi lainnya. Kita juga bisa membangun bisnis jasa pembuatan website. Jenis bisnis seperti ini memiliki prospek yang kurang lebih mirip dengan online shop. Menjadi web designer memungkinkan kita mengerjakan tugas ataupun proyek tanpa perlu datang ke kantor. Intinya kita bisa mengerjakan di mana saja. Di Indonesia, tenaga profesional seperti web designer untuk menduduki level material masih langka. Oleh karena itu, kita benar-benar memiliki peluang untuk menjadi seorang web designer. Lalu yang kedua, ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama, merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif di setiap elemen yang ada di website. Misalnya, dengan memberi warna, memilih jenis huruf, dan menempatkan gaya, serta gambar. Lalu yang kedua, mengkonversi layout visual ke dalam bentuk HTML dan CSS untuk memastikan bisa dijalankan di web browser. Lalu yang ketiga, memotong atau slicing desain visual menjadi beberapa potongan gambar agar tampilan pada website tidak berat. Lalu yang keempat, mengatur tata letak setiap elemen atau susunan markup yang ada di website sesuai dengan visual yang telah dibuat. Lalu yang kelima, mempercantik tampilan dengan memberi efek tambahan pada website bila mana diperlukan. Lalu yang keenam, melakukan validasi untuk memastikan bahwa kode-kode HTML yang digunakan sudah benar. Dan yang terakhir, membuat rancangan layout sebuah website dalam bentuk frame atau menggunakan tools atau sekedar coret-coret di kertas, dengan kata lain sketsa. Lalu selanjutnya ada prinsip web design. Yang pertama ada tata letak atau layout. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen yang ada pada sebuah halaman, seperti penempatan gambar dan keterampilan. Lalu yang kedua ada tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf secara umum, kerning atau jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading atau jarak antar baris. Lalu ada juga tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus
dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimayamkan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Tekstur dapat digunakan untuk memberikan publikasi cetak, presentasi, atau halaman web yang mood atau kepribadian. Lalu juga bisa untuk kontras, membuat bunga, bermain-main mata, memprovokasi emosi, membuat rasa kekayaan dan mendalam. Lalu ada warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Ketika memilih warna atau untuk publikasi atau halaman web, tentang apa yang ingin Anda lakukan, dan ke warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk sorot elemen penting dan utama seperti subheads, menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, membuat gambar, mengatur bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka, dan memprovokasi emosi. Proses web design ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu discovery. Discovery mencakup riset usaha klien dan bertemu klien. Lalu yang kedua ada exploration, mencakup information retrieval, information architecture, content organization, dan structurization. Dan yang ketiga ada implementasi. Implementasi mencakup layout, warna, tipografi, dan convert. Selanjutnya ada definisi good design. Dari sudut kegunaan yang ketat, website bisa dikatakan good design jika berfokus pada fungsionalitas, penyajian, informasi yang efektif, dan efisiensi. Lalu yang kedua, perspektif estetika murni, yang semuanya tentang nilai artistik dan daya tarik visual. Lalu ada layout dan komposisi. Yang pertama ada balance atau keseimbangan. Balance bisa dibagi 2, yaitu simetri yang artinya seimbang atau asimetri yang artinya tidak seimbang. Lalu selanjutnya ada unity atau kesatuan. Unity dapat mencangkup 2, proximity yang artinya jarak objek dan repetition yang artinya pengulangan. Selanjutnya ada emphasis atau penekanan. Yang pertama ada placement. Maksudnya adalah titik awal pengguna saat melihat desain kita. Lalu ada continuance, artinya usaha desainer untuk membuat pengunjung web semakin ingin tahu tentang website yang kita buat. Selanjutnya ada isolation, artinya terdapat perbedaan yang menonjol tetapi menarik perhatian. Selanjutnya ada kontras. Semakin besar perbedaan antara elemen grafis, semakin menonjol elemen tersebut. Dan yang terakhir ada proportion. Artinya prinsip desain yang berkaitan dengan skala objek atau tergantung pada besar kecilnya objek. Lalu ada bread and butter layouts. Bread and butter layouts dibagi menjadi 3. Yang pertama ada left column navigation. Left column navigation memiliki arti dan maksud, yaitu tombol petunjuk ada di sisi kiri. Lalu yang kedua ada right column navigation. Right column navigation yaitu tombol petunjuk berada di sisi kanan. Dan yang terakhir ada three column navigation. Artinya tombol petunjuk ada di 3 sisi, yaitu sisi kiri, tengah, dan sisi kanan. Lalu ada juga navigation less magazine style. Navigation less magazine style artinya tombol petunjuk letaknya seperti majalah. Lalu expansive footer. Expansive footer
memiliki arti dan maksud, yaitu letak tombol petunjuk berjajar ke samping secara teratur. Lalu ada bare bones minimalis. Bare bones minimalis artinya desain layout yang dibuat minimalis atau tidak terlalu banyak desain. Ada juga full screen background. Full screen background memiliki arti desain layout penuh dengan menggunakan background. Lalu ada flat design. Flat design memiliki layout yang didesain secara flat atau datar. Lalu ada video background. Video background mempunyai layout menggunakan video sebagai background. Lalu masonry layout. Masonry layout memiliki layout bertumpuk dengan rapi tanpa menyisakan celah janggal. Lalu ada parallax. Parallax artinya background dilengkapi dengan fitur scrolling sehingga layout nampak lebih hidup. Lalu ada resizing. Artinya layout yang ukurannya berubah. Ada 3 ukuran pada layout resizing, yaitu pixel, persen, dan menyesuaikan layar. Lalu ada resolusi layar. Resolusi layar adalah mode tampilan televisi digital layar monitor yang memiliki jumlah pixel pada setiap dimensi layar. Resolusi layar sangat banyak, tetapi resolusi layar yang paling populer yaitu resolusi layar yang ada pada tahun 2019, yaitu resolusinya 1366 dikali 768 dan 1280 dikali 1024. Lalu ada warna. Warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif atau psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik. Proses terlihatnya warna adalah dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata, sehingga kita dapat melihat warna. Warna juga mendefinisikan karakter seseorang secara umum. Dari sekian banyak warna, dapat dibagi dalam beberapa bagian yang sering dinamakan dengan sistem warna Frank System, yang ditemukan oleh Louis Frank pada tahun 1876. Yang pertama ada hue. Hue adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu warna, seperti merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Lalu ada value. Value adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. Contohnya tingkatan warna dari putih hingga hitam. Dan yang ketiga ada saturation atau intensity. Seringkali dengan chroma atau adalah dimensi yang berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. Selain Frank System, terdapat beberapa warna lain, yaitu sistem CMYK atau Process Color System, Munsell Color System, Outworld Color System, dan lain-lain. Di antara bermacam-macam sistem warna di atas, kini yang banyak digunakan dalam industri media visual cetak adalah CMYK atau Process Color System, yang membagi warna dasarnya menjadi cyan, magenta, yellow, and black. Sedangkan RGB Color System dipergunakan dalam industri media visual elektronika. Pada monitor terdapat berikut, seperti diagram Venn. Kriteria pemilihan warna. Yang pertama,
Tampilkan warna dengan latar belakang atau background gelap. Pilih warna yang cerah untuk foreground, seperti putih, hijau, dan lain-lain. Hindari penggunaan warna coklat dan hijau untuk background. Kecerahan dan kombinasi warna pada foreground dan background kontras. Gunakan warna sesuai dengan kebutuhan. Desain dapat dibuat dalam black or white dan ditambahkan warna lain sesuai kebutuhan. Gunakan warna yang menarik untuk perhatian user. Komunikasi terarah, identifikasi status, menjalin hubungan antar elemen. Hindari penggunaan warna pada pekerjaan yang sifatnya non-task. Untuk layar yang kebanyakan terdiri dari teks. Warna dapat membantu kita, user, untuk mencari atau membedakan bagian-bagian tertentu. Untuk mendesain suatu website, kita sangat penting untuk mengenali warna, terutama jenis-jenis warna. Jenis-jenis warna berdasarkan komponen penyusunnya yaitu ada 3. Yang pertama ada warna primer. Warna primer terdiri dari warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Lalu yang kedua ada warna sekunder. Warna sekunder adalah warna yang diperoleh dari campuran 2 warna primer dengan perbandingan yang sama. Lalu ada warna tersier. Warna tersier adalah warna yang merupakan hasil dari percampuran antara warna primer dan warna sekunder yang menggunakan perbandingan yang sama. Lalu ada warna analogus. Warna analogus adalah deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Lalu ada warna kontras atau komplementer. Warna komplementer adalah warna yang memiliki kesan berlawanan dengan satu dengan yang lainnya. Lalu ada warna netral. Dan ada warna hangat dan warna dingin. Untuk memudahkan pemilihan warna, kita bisa mendownload dengan menggunakan palet warna. Palet warna bisa didownload di internet. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tepi layout. Tepi layout bisa disebut juga margin. Tepi layout memiliki pengertian, yaitu menu yang terdapat pada menu page layout. Fungsinya untuk melakukan pengaturan pada masing-masing tepi kertas. Yang kedua ada rotasi. Rotasi adalah mereposisi semua titik dari objek sepanjang jalur lingkaran dengan pusat pada titik pivot. Lalu yang ketiga ada bentuk. Bentuk adalah satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya, namun tidak tergantung pada lokasi dan orientasinya terhadap bidang semesta yang ditempati. Lalu yang keempat ada pola. Pola atau pattern berarti pengulangan unsur-unsur yang membentuk suatu pola visual tertentu yang signifikan. Lalu yang kelima ada cahaya. Cahaya dan bayangan bisa disebut juga gelap terang. Yang keenam ada kartun atau animasi. Lalu yang ketujuh ada minimalis. Dan yang terakhir ada tipografi. Tipografi adalah suatu ilmu yang memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Dikenal pula seni tipografi, yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Dalam seni tipografi, pengertian huruf sebagai lambang bunyi bisa diabaikan. Jenis-jenis tipografi yaitu ada 3. Yang pertama ada serif.
lalu ada sans serif, lalu ada slab serif. Dan ditambah lagi 2, yaitu jenis huruf dekoratif dan juga handwriting atau script. Untuk mendesain sebuah website, kita sekarang tidak pusing-pusing lagi karena sudah dimudahkan dengan adanya Google Font. Google Font sangat membantu kita untuk mendesain sebuah karya, entah itu website atau lainnya. Demikian materi yang sudah saya paparkan. Saya memaparkan materi ini sebisa dan sepaham saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.